ومن تبعه ومن فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatah. Ya betul. Ya dat. Ya. Beserta jajarannya yang kami hormati seluruh asatidzah dan kepada seluruh Bapak Ibu wali santri. Alhamdulillah atas izin Allah dan atas segala nikmatnya yang sedang disediakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita akan bersilaturahim. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam sehat walafiat, sehat jasmaninya dan rohaninya. Insyaallah sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau melihat dari wajah ini yang sumbernya ini wajah sehat insyaallah. Bertiga menit ya. Jadi mudah-mudahan batiniahnya, rohanianya juga sehat. Dulu sehat Bu. Sampai di majelis ilmu harus semangat dulu ya. Kemudian pulang ke rumah nanti masih ada lagi berbagai masalah. Paling tidak saat ngaji, saat keluar dari rumah, bertemu dengan kawan, teman, sahabat, kita agak fresh ya, kita lupakan dulu ya beberapa persoalan yang mungkin ada di rumah kita masing-masing. Nah, semua ini tentu atas izin Allah dan atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita hitung nikmat Allah, ya tentu kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita bisa melihat, mendengar, bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini, bagian dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terus kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Halo Bu, bulan Rajab bukan? Iya. Dan biasanya kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban selalu berharap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik
balikna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan harapan kami untuk bisa berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang diyakini, walaupun ada perbedaan pendapat. Mayoritasnya kaum muslimin meyakini terjadinya di bulan Rajab, yaitu perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, cerita bagaimana Nabi melakukan perjalanan ini, saya kira sering kita dengar, bahkan di masjid, di mushola, kadang di gang, di majelis-majelis taklim, sering diadakan peringatan Isra wal Mi'raj dalam rangka untuk mengingatkan kembali kaum muslimin tentang peristiwa, ya, suatu peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang akan sering kita dengar setiap cerita kisah tentang Isra wal Mi'raj ini, para qari, para mubalik, para ustaz selalu akan membacakan firman Allah surat Al-Isra, surat yang ke-17. Jadi kalau mau ingat surat Al-Isra itu surat ke-17, ingat ada 17 rakaat sholat sehari semalam, ya, 5 waktu. Karena perintah sholat ini Nabi terima melalui perjalanan beliau dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dapat oleh-olehnya sholat, dan sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Nah, surat Al-Isra di dalam Al-Quran itu terdapat di surat yang ke-17. Jadi kalau mau ingat itu ya, gampangnya gitu. Jadi ada beberapa surat itu, nah, kalau kita mau ingat urutannya itu ya, kodenya gitu. Surat Yusuf surat keberapa? Ibu? Halo. Surat Yusuf surat keberapa, Bu? Bapak? Surat yang ke-12. Karena Yusuf 12 bersaudara. Ya, Yusuf itu Nabi Yusuf 12 bersaudara. Jadi ada beberapa surat itu kalau kita mau mengingat urutannya, itu kodenya gitu. Nah, ada. Nah, ayat yang sering dibaca di dalam memperingati Isra wal Mi'raj itu adalah surat Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci yang memperjalankan hambanya. Kalau kita lihat dari kalimat ini, perjalanan Isra wal Mi'raj itu yang dilakukan oleh Nabi. Siapa yang menghendaki? Allah. Ya. Jadi Allah yang memperjalankan nabinya, rasulnya
bukan inisiatif Nabi, tapi Nabi itu diperjalankan. Ya. Nah, pada kesempatan ini yang ingin kami tekankan adalah bagaimana menjadi hamba Allah. Ya, ini Allah memperjalankan hambanya. Ini seringkali kita kalau mau menyembunyikan identitas, kalau beramal itu ya, terutama bersedekah biasanya, nyumbang, terus bilang ke panitia, tulis aja ya, ini mah dari hamba Allah. Itu tujuannya untuk apa? Pengakuan sebagai hamba Allah atau menutupi identitasnya sebenarnya, menutupi ijazahnya. Jadi kita seringkali menutup identitas kita dengan menyatakan bahwa kita sebagai hamba Allah. Gak salah Bapak Ibu sekalian, seorang mengatakan dirinya saya hamba Allah. Kalau dalam bahasa Arab ya Abdurrahman, Abdullah, ana Abdullah, ya boleh, apa? Sama seperti seseorang mengatakan ketika dia beramal lalu mengatakan saya ikhlas. Bahkan mungkin dipanjangin itu kata ikhlas, saya ikhlas, mampu ikhlas. Tapi pertanyaannya, pengakuan kita ikhlas di dalam melakukan suatu amal itu diakui oleh Allah atau tidak? Dan ada satu riwayat pada hari kiamat. Kaget juga mereka. Jadi pada hari kiamat nanti akan didatangkan 3 orang yang akan dihisab pertamanya. Pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang punya ilmu dan senang ngaji, ya, yang santri, ya, yang nyari ilmu terus. Yang kedua, yang senang bersedekah. Yang ketiga adalah yang berjuang atau berperang di jalan Allah. Orang yang berilmu ditanya oleh Allah, apa yang telah Anda lakukan semasa hidup Anda di dunia? Orang ini mengatakan, ya Allah, semasa hidupku aku terus mencari ilmu sehingga aku menjadi orang yang berilmu, yang alim. Ya, bukankah janjimu ya Allah, orang yang mencari ilmu itu fisabilillah di jalan Allah, ya kalau meninggal dia masuk surga. Fisabilillah berarti kalau meninggal masuk surga. Allah menjawab, betul itu janjiku, tapi Anda berdusta. Yang nyari ilmu ini oleh Allah bilang berdusta, Anda gak ikhlas tuh saat nyari ilmu. Ternyata tujuan Anda adalah untuk sekedar mendapatkan gelar, sehingga kalau diminta CV-nya gelarnya panjang, depannya ada, belakangnya ada. Ya, sampai orang menulis undangan juga ada tak muat di undangannya. Dan kebanyakan kalau niat untuk mencari itu bermasalah, termasuk Bapak Ibu yang menyekolahkan anak, yang menitipkan anaknya di pondok, ya, itu juga harus ikhlas. Niatnya apa? Menitipin anaknya di pondok. Niatnya lillah. Benar lillah, Bu. Benar lillah. Saya tes ini dia. Mau saya tes, Bu, keikhlasannya. Bu, coba Bu angkat tangan yang mau dites keikhlasannya.
nanti ke ustaz ke ustazahnya. Ustaz, ustazah, anak saya udah saya titipin kain kafan. Kalau dia meninggal di pondok, kafanin pakai kain kafan itu. Ayo siapa yang mau? Oh, kok tadi mau datangnya? Sekarang nggak ada yang mau ini. Gimana Bu? Ini ada, ya, ada kisahnya. Seorang ayah bekerjanya adalah sebagai penjual nasi goreng. Ya, dia titipin anaknya tiga-tiganya di pondok. Perempuan semua anak. Ya, dia datangin ke pondok dengan membawa 3 kain kafan. Dia titipkan 3 kain kafan itu kepada ustazah. Dia katakan kepada ustazah, ustazah, ini kain kafan 3 ini simpan, ini buat 3 putri saya yang sedang menuntut ilmu di pondok ini. Kalau di antara mereka ini memang Allah takdirkan untuk kembali kepada Allah di sini, ini kain kafannya ini pakai buat bungkusin mereka. Masya Allah. Luar biasa berarti keikhlasan seorang bapak ini menitipkan anaknya di jalan Allah fi sabilillah. Kalau dulu perang Pak, angkat senjata di zaman Rasulullah. Kalau berangkat perang, ya kalau nggak pulang bawa ghanimah, pulang tinggal membawa nama gelar syahid sama Rasulullah. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mohon izin kepada ibundanya, ini cerita sering saya ulang, tapi untuk berikan termasuk buat saya. Ya, ketika beliau berusia 10 tahun belajar kepada seluruh gurunya yang ada di Mekah. Setelah selesai, guru-gurunya yang di Mekah mengatakan, ya Syafi'i, kami ini mengajarin semua ilmu dari yang disampaikan kepada kami sudah puasa, kamu juga puasa semua. Guru-gurunya lalu menyarankan, silakan minta izin kepada ibumu untuk berangkat ke Madinah, cari ilmu di Madinah. Tuntutlah ilmu di Madinah itu sebanyak-banyaknya kepada seluruh guru atau masyayikh, ulama-ulama yang ada di Madinah. Di antaranya ada Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ketemu ibunya, Bu, Bunda, mohon izin mau belajar ke Madinah. Kenapa? Oh, sini guru-guru saya di Mekah bilang udah selesai semuanya, saya berinya tak lulus, menyarankan agar saya berangkat ke Madinah untuk mencari ilmu di Madinah. Jaraknya jauh. Mekah Madinah itu bisa 500 kilo. Mungkin kalau dari sini sebagaimana? Semakin ini mengatakan, lihat sana di pada burung di sana. Kambing, otak, semua itu alat gaji. Oh, kata karyawannya, jangan menghina saya orang nggak punya. Nah, betul, itu uang kamu kamu tinggalkan, saya kelola menjadi harta yang banyak. Silakan bawa semua itu, dibawa tanpa ditinggalkan saya bawa. Ini bagian orang ini berdoa, ya Allah, kalau saya berbuat seperti ikhlas karena Engkau, geserlah batu ini dari hadapan kami, bergerak lagi badannya. Terakhir, seseorang yang meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi orang kalau berusaha untuk meninggalkan maksiat itu berdoa kepada Allah, dikabulkan asal terkabul. Nah, ini biasanya kasusnya, Bapak Ibu ada lagi anaknya pulang gugur. Ada orang tua yang bilang, Pak Ustaz, anak saya sampai tidur terus makan tidur, suruh sholat tapi sholat tidur. Ada yang punya pengalaman gitu sama anaknya, Pak? Halo, ada Pak? Enggak, Pak.
Ya, Bapak Ibu ya, nanti kalau anaknya pulang tidur terus diarin, wis ditambah kekuasaan Allah. Itu aja Pak, jangan dikesel. Kamu tidur dulu. Asal Bapak Ibu dia tidak meninggalkan kewajiban. Sholat lima waktunya dia tetap sholat. Kalau dia Ramadan ternyata dia tetap puasa, enggak apa. Ya, dia akan menjadi tanda kebesaran Allah kalau tidurnya ternyata apa? Pilihan mana kok? Lebih baik dia tidur atau dia bawa motor pergi pulang atau jamnya jam berapa? Wah, saya setuju ini berarti. Berarti teori saya benar nih kalau setuju ini. Ya, karena kalau tidur itu sehingga membuat orang apalagi diniatkan. Ya, Bapak Ibu ya kalau punya anak atau kita sendiri daripada nongkrong di luar sana bagi-bagi orang lebih baik tidur. Berarti tidur dengan niat tarkul ma'asi. Tidur dengan niat meninggalkan perbuatan masing-masing. Itu lebih baik. Setuju kan? Wah, setuju kan? Jadi kalau dia tidur, ternyata dia tidur akhirnya dia nggak maksiat, dia nggak kemana-mana, dia nggak ini, maka tidur menjadi bagian dari wilayah. Asal saat sholat bangun sholat, maka tidur lagi. Hati-hati dia daripada dia melek melakukan perbuatan maksiat, nongkrong di belakang, ngeliatin ranjangan, dia nggak pakai apa, duduk bawah, mereka bermasalah. Lebih baik apa jadi sehingga tidur itu bagi para ulama itu bukan suatu hal yang dianggap sepele. Bahkan melalui tidur itulah para ulama dahulu itu bisa berkomunikasi. Ya, jadi tidurnya harus benar, duduk doa itu nanti tidurnya akan menjadi tidur yang berkualitas. Tapi kalau anaknya belum sampai sini sampai di sini, kalau anaknya belum pesantren asal tidur biarin biar nggak berbuat yang aneh. Wah, bangunin anak nggak usah biarin, ya nanti sholat bangunin. Ya, ketika tidur itu diniatkan untuk apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan masing-masing. Tapi kalau tidur menyebabkan tarkul wajiban, meninggalkan kewajiban, jangan tidurnya jadi salah. Ya, jangan sampai dia tidur pembelasan subuh kan, asar kan, zuhur ya. Selama tidur itu tidak menyebabkan meninggalkan yang wajib, apalagi diniatkan untuk tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan masing-masing. Kenapa? Ada cerita. Ingat, bukan mau saya lagi iya. Nabi kecilnya itu pernah diajar yang namanya usia anak-anak, dan Nabi kecilnya kan kepala kaki. Oleh teman-teman kita dikasih tahu itu di sana ada hiburan, ada konser lah sekarang. Ya sebagai seorang anak pasti punya keinginan pikir tidur. Tapi apa yang terjadi? Nabi itu ikut sampai di tempat pesta hajatan atau konser itu dibuat apa sama dibikin tidur sampai selesai acara. Acara selesai nanti bangun. Dari datang sempat melihat itu pertunjukan itu maksiat, bangun-bangunnya kertasnya sudah selesai. Berarti tidur ada manfaatnya. Selama tidur itu dengan niat untuk tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan masing-masing. Ibu ya, nanti kalau anak pulang tidur dianya kayak gitu. Alhamdulillah. Enggak banyak main HP ya, biar tidurin. Kalau bisa kasih di kamarnya, biar kamarnya ya baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita apapun tadi ya, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang ikhlas, telah akan diuji. Ya, dalam perjalanan ini pasti akan diuji, suatu saat akan diuji. Semakin kita tulus, semakin
Allah Subhanahu. Nah, pada peristiwa Isra wal Mi'raj Allah beri Nabi oleh berupa sholat. Nah, sholat itu untuk melatih kita sebagai hamba Allah yang benar-benar tulus, benar-benar bersyukur, benar-benar menstatuskan diri kita dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah. Maka dalam kondisi apapun sholat gak boleh ditinggalkan. Gak ada dispensasi. Kalau sakit gak boleh sholat, kalau lagi miskin gak apa-apa sholat tinggalin, sibuk dari duit aja, gak ada. Sholat itu orang dalam kondisi apapun harus tetap sholat. Karena dengan sholat itu mencerminkan bahwa kita mau sakit tetap bersyukur ya. Coba dalam kalimat sholat seringkali dan banyak sekali kalimat yang bunyinya alhamdulillah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Ya, baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Saat kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kita memuji Allah. Jadi dalam kondisi apapun harus selalu bersyukur. Nah, salat itu mencerminkan kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Mau sakit kayak apapun, itu jalannya susah, duduknya susah, bangun susah, sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau nggak bisa apa-apa ya tinggal panggil tetangga, sholat biasa. Kan sampai seperti itu. Kalau kita nggak bisa apa, nggak bisa jalan, nggak bisa mandi, suruh mandiin saya, kafanin saya, ya, sholatin saya. Kalau nggak bisa, dan subhanallah, saat kita rukuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Maha yang maha agung, wa bihamdihi kita memuji atau segala pujian. Lalu kita bangun, kita mengucapkan apa dari rukuk? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami Allah, sami Allah mendengar, sami mendengar Allah liman kepada siapa hamidah yang memuji, yang bersyukur kepada. Berarti kalau dialog dengan kita, Allah kata, aku dengar kamu bersyukur sama saya. Ada kita mengatakan Rabbana walakal hamd lil samawati, kita puji lagi Allah. Jadi sholat itu mencerminkan kalau kita sebagai hamba yang selalu bersyukur. Dan sholat menjadi cermin kalau sehari-hari dalam hidup kita selalu menstatuskan diri sebagai apa? Hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang kalau udah sholat, Bapak Ibu ya, tadi udah subuh, dan seorang ciri hamba Allah itu adalah yang selalu berada di antara dua kebaikan. Hasanatun wa munafal, kebaikan yang sudah lewat, dan hasanatun atau kebaikan yang akan datang. Ya, jadi kalau ditanya ibu ya, ibu lagi ngapain? Pasangannya statusnya menanti sebagai apa? Penunggu sholat zuhur. Karena kita harus sholat subuh, maka kita statuskan lagi diri kita bahwa kita ini orang yang menunggu sholat zuhur. Itu kerjaan hamba Allah. Hamba Allah itu harus menstatuskan diri sebagai orang yang berada di antara dua kebaikan. Mungkin tadi ibu nggak menstatuskan diri sebagai penunggu sholat zuhur, paling tidak habis subuh ibu menstatuskan diri, dan itu dicatat oleh malaikat apa? Penunggu silaturahim, kan kebaikan. Oh iya, hari ini saya ada acara silaturahim oleh santri di Masjid Al-Fatah, Pandawa 7, perumahan PCL. Jadi ibu tadi berada di status ibu. Sekarang ibu sedang menunggu lagi Allah dan lagi sholat. Statuskan diri sebagai penunggu sholat itu ciri hamba Allah. Sehingga nanti mengatakan al-mu'min bainal hasanah. Seorang mukmin itu harus selalu berada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dia kerjakan dan kebaikan yang dia nanti. Ya, kalau kita bersolat subuh, kita nanti statuskan diri sebagai orang yang menunggu sholat subuh. Karena orang yang hanya melakukan kebaikan berikutnya, terutama sholat,
maka selama dia menunggu dicatat sebagai orang yang berada di dalam sholat. Nanti habis zuhur statuskan diri lagi sebagai apa? Penunggu sholat asar. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin ini mohon maaf yang benar tentunya dari Allah, yang salah dan dalam saya. Semoga anak kita yang sedang mencari ilmu, diberi ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala prosesnya, dijadikan anaknya soleh dan soleha. Bagi Bapak Ibu yang putra putrinya sedang di pesantren atau sedang kuliah mungkin di luar negeri, di dalam negeri dan lain sebagainya, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas, ridha, tulus mendidik anaknya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyah wa kulli minatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, dari saya ini sebelumnya maaf yang benar tentunya dari Allah, yang salah bilang saya dari kok sampai ketemu lagi dari waktu dan kesempatan. Mohon maaf pada Bapak Ibu kalau ketemu di jalan yang mungkin dengan saya sama aja kedudukannya, ya takut saya mungkin kurang ini, ya mohon dimaafkan ini, maaf saya tinggalnya di warung 1 Sukarya, ya berdekatan dengan Sukarya, tapi maksudnya Sukarya, Kecamatan Karangbahagia. Jadi kalau sampai warung 1 belok kiri ke arah Tambang atau ke arah Tambun Utara, tidak jauh dari jalan raya Sukarya, hanya sekitar 150 meter saja. Nanti pas pinggir jalan ya juga ada sekolah dan pondok pesantren. Yang kebetulan lewat boleh mampir Bapak, nanti insyaallah mobil-mobil lagi. Ya, insyaallah ada mobilnya, bisa goreng Bapak. Ya, saya ini maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah mendidik anak untuk menjadikan mereka sebagai anak yang baik. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Quran surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dulu di zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kelak nanti di akhirat mereka akan ditanya, kamu dibunuh itu dosa kamu apa? Bukan hanya itu aja Pak, nanti kalau anak kita akan sholat, nanti anak kita akan ditanya, kamu salahnya apa? Misalnya orang tua kamu gak bimbing kamu sholat, gak bimbing kamu ngaji, gak bimbing kamu puasa, salah kamu apa? Saya mau masuk ke neraka, tapi ini kan salah orang tua kamu nih, dari awal gak mendidik mereka. Kenapa sampai orang tua kamu tuh gak mau ngajarin kamu sholat, gak mau ngajarin kamu ngaji? Mereka yang akan ditanya dulu Pak nanti. Kenapa nggak memasukkan mereka? Ini pasti ada faktor sebelumnya. Kita mau ngomong apa? Maka bagi yang nggak sanggup, nggak mampu untuk mendidik sendirinya, boleh dititipin ke ustaz, ke ulama, ke kiai, ke pesantren. Dititipin mereka biar mereka bisa. Sayyidah Maryam untuk dititipin. Lahir ternyata perempuan, diberilah nama Maryam. Dititipkanlah kepada Nabi Zakaria. Tinggallah beliau di mihrab di Masjidil Aqsa itu. Bertumbuh kembang sampai kemudian besar, menjadi wanita solehah dan dianggap oleh para ulama sebagai waliullah dari kalangan wanita. Kenapa tidak, Bu? Ketika Sayyidah Maryam berada di mihrab, itu setiap saat itu, setiap hari itu kan dijemuk, ditengok, dilihatin sama siapa? Nabi Zakaria. Suatu saat ketika Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, tahu-tahu kok ada makanan. Nabi Zakaria heran. Kenapa heran? Karena enggak lazim, enggak biasa. Ini aneh makanan. Di
Ini nggak biasa, ini nggak musimnya. Kenapa? Apa yang kemudian ditanyakan oleh Nabi Zakaria kepada Sayyidah Maryam? Anna lakiha, Maryam, ini makanan ini kamu dapat dari mana? Ini nggak musimnya kok ada makanan. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa kalkulator, nggak pakai hitung-hitungan. Ngasih ya, subhanallah. Kesolehannya membuat sahabat Sayyidah Maryam ini menjadi seorang wanita yang luar biasa. Karena ikhlas untuk titipinnya, nih titipin. Zaman Rasulullah banyak, salah satunya Sayyidina Anas, ya, yang kalau kita baca hadis seringkali Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul, ya, dan beliau banyak membayangkan hadis itu berkaitan dengan kehidupan Nabi di rumah sehari-hari, karena menjadi khadimul Nabi, menjadi pelayanan. Jadi ciri hadisnya Sayyidina Malik itu pasti hadis-hadisnya yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sehari-hari, ke toilet, ke kamar mandi, karena beliau yang pelayanan sebagai khadim, sebagai pelayanan. Kapan ini beliau kemudian menjadi, di usianya masih muda, diperkirakan sekitar 13 tahun. Oleh ibunya ketika Nabi hijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik datang langsung menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, hada waladi, ini anakku, aku titipkan dia kepada titipin itu 10 tahun lebih hidup mengabdi, belajar, menimba ilmu dari Rasulullah SAW sehingga menjadi sahabat utama yang luar biasa. Ya, sekian hampir 2000 hadis itu diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketulusan, keikhlasan kita untuk menitipkan anak-anak kita di jalan Allah. Nanti kan tadi ceritanya, kalau kita sama Tuhan nanti titipin kayak apa? Kayaknya tadi ketemu kayak dengan Allah siapa sama jangan kayak apa? Bukan itu hanya untuk menguji kita ini ikhlas seperti itu, atau yang lain mungkin dengan cara yang lain ya silakan. Tapi sesekali ketulusan dan keikhlasan kita itu perlu kita uji. Sejauh mana kita ini mengikhlaskan. Dulu ada 3 orang terjebak di gua. Yang hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin, kalau dibaca di bawah tentang ikhlas. Itu Nabi menceritakan itu ada 3 orang terjebak di gua yang di dalam nggak bisa keluar karena mulut buahnya ditutup oleh sebuah kain batu yang jatuh dari atas. Ketiga orang ini lalu sepakat mengatakan inna lananjua min hadhihi as-sahrati illa an nad'u Allah bi shalihi a'malikum. Kita bertiga ini gak akan keluar dari tempat ini. Bayangkan dulu saat itu belum ada HP, alat besar untuk dorong benda yang berat juga enggak. Mau komunikasikan dengan siapa di luar sana juga nggak bisa, nggak ada. Hanya satu jalur komunikasi yang insya Allah tidak akan pernah terputus. Kalau nggak mau diputusin oleh kita, ya apa komunikasi kita dengan Allah itu nggak boleh diputus. Dan ini nggak akan pernah terputus kalau kita tidak memutuskan. Ya, hanya komunikasi ini yang bisa. Sehingga 3 orang ini mengatakan kita tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali kita berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah dengan amal soleh kita. Jadi ibu boleh untuk menguji sesekali kalau tes. Ya Allah, kalau aku mendoakan anaknya ikhlas karena nih saya punya masalah ini, selesaikan masalah saya. Nah 3 orang ini itu doanya gitu. Salah satunya mengatakan gini, ya Allah, kalau aku ngurus ayah ibuku ikhlas karena Engkau, aku dahulukan mereka untuk beri makan, minum dan lain sebagainya sebelum istri dan anak-anak. Kalau aku lakukan itu ikhlas karena Engkau, geserkan batu yang ada di depan kami. Apa yang terjadi? Batu itu geser dengan sendiri. Berarti mengurus ayah dan ibunya ikhlas karena suara mana? Orang ngurusin ibunya sama ternyata penting kalau warisannya lebih gede kan? Sering saya ngurusin konflik orang yang bermasalah dengan warisan. Terus saya lagi gitu-gitu, ya gitu pembagian warisannya
sini dapat mendapatkan surga ya. Allah mengatakan betul, tapi Anda saat melakukan itu di dunia bukan karena itu niatnya. Kata Anda berdusta, Anda berbohong. Niat Anda hanya untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan, sebagai pemberani, sebagai orang yang hebat. Tempat hari ini kata Allah adalah neraka. Jadi boleh saja orang semasa hidup di dunia ini mengaku, anak Abdullah saya hamba Allah, saya ikhlas, aku ridho, kan gitu kan. Tapi pengakuan kita itu nanti akan diuji nanti di kemudian hari. Benarkah kita sebagai hamba Allah? Benarkah kita sebagai hamba orang yang tulus dan ikhlas? Benarkah kita sebagai orang yang benar-benar ridho dengan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringkali kita tidak ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sering protes, komen, ya, nggak terima, kok gini, ya, mestinya harus pakai kaidah. Ada kaidah itu, ridho bi syai', ridho bima yatawalla minhu. Kalau kita sudah ridho menitipkan anak ke ustaz, ke ulama, ke kiai, ke pesantren, maka kita pun harus ridho dengan konsekuensinya apa yang terjadi. Ya, ini kaidahnya gitu. Ridho bi syai', ridho bima yatawalla minhu. Jadi kalau kita sudah menitipkan anak di jalan Allah, kita sudah ridho dengan itu, maka kita pun harus ridho dengan konsekuensi apa yang terjadi. Bisa jadi mungkin di sana nanti ada ini, ada itu. Harus terima dengan apa? Dengan ikhlas. Harus terima dengan senang hati. Ini juga cerita yang sering saya dapatkan. Kebetulan cerita ini juga saya dapatkan dari pelaku, atau dari orang yang mengalami peristiwa ini. Jadi dulu ada dua bersaudara, mondoknya di Gontor. Kalau saya sebutin ya, Bapak Ibu juga kenal, atau sebagian Bapak Ibu tahu orang. Dua bersaudara mondok, adik. Suatu hari adiknya sakit, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Nah biasa santri itu kan gitu, apalagi bersaudara gitu. Itu kesempatan, adik sakit, silakan orang tua. Nanti dari orang tua izin ke ustadznya biar pulang. Nah, jadi modus memang kakaknya punya modusnya gitu, ingin pulang. Wasilahnya mumpung adik sakit, kasih tahu orang tua, biar orang tuanya izin pengasuhan supaya dikasih biar bisa pulang antar adiknya. Dia kirim surat ke kakaknya, tulis buat ayahnya, ya ini adek lagi sakit, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kirim singkat ceritanya gitu, kirim surat sampai di rumah, dibacakan oleh ayahnya, lalu ayahnya ngasih ke kakaknya yang ada di rumah, kakak mereka yang ada di atasnya tadi. Juga santri, pondok, kebetulan lagi ada di rumah. Apa kata ayahnya? Sini kamu, apa ya? Tuh bacain surat kakak adik kamu berdua. Apa isi? Nih, dia, oh sakit, minta pulang ya? Enggak, kamu jawab aja, jawabin suratnya itu. Bilang kata ayah, lebih baik kamu mati di pondok daripada pulang ke rumah. Isi suratnya singkatnya bilangnya gitu. Bilangin ke adik kamu berdua, ayah lebih bangga dan ridho kalau kamu wafat meninggal di pondok sedang mencari ilmu daripada pulang. Besoknya bapaknya datang ke pondok, termungkin yatim, sedang dirawat di rumah sakit, ditungguin sampai sembuh, dibawa pulang, tidak sehat, gunanya ke pondok lagi, masuk ke pondok lagi, orang tuanya pulang lagi ke kampung. Hari ini semua mereka itu menjadi orang hebat semua. Ya, semua sudah dari kiai, punya pesantren, kakaknya itu sudah pesantren. Kenapa Bu? Karena orang tuanya itu
penting. Yang kami harapkan, kami sebagai santri itu harapkan ya, ridho fi ridho walidain. Mana mencukir balik mau kayak apa pun belajar, tapi kalau ibunya nggak ridho, nggak ikhlasnya kurang, nggak jadi santungan, jadi masalah buat kami. Ya. Saya ini sudah hampir berapa? Dari tahun 93, sekarang 2003. Hidupnya di pondok, jadi tahu betul seluruh anaknya kayak gini, kayak gitu. Kebetulan juga dulu saya ngajar di pondok, akhirnya sempat kuliah di sana. Jadi saya tahu juga. Nah, ketika jadi santri kayak itu, jadi ustaz di sana kayak saya ngerasa itu. Ya, dan pernah di beberapa bagian jadi saya tahu. Ya, walaupun pondok terus berkembang, pondok terus berubah, kebijakan terus berubah, pasti banyak hal yang hari ini juga saya tidak paham. Itu kebijakan. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang, oh Ustaz, anak saya sekarang ini, ya kan, ya harus terima. Karena tadi kaidah usul fikihnya ridho bisyai, ridho bima yatawalla. Kalau itu tadi itu dititipin anak, harus ridho dengan konsekuensi apa. Anak sakit begitu, anak lagi dari ada masalah mungkin dengan teman, ridho buat saya ridho menerima. Nah, orang yang selalu belajar untuk merelakan, pasrah, ikhlas dalam segala apa yang menjadi qada Allah, ketetapan Allah, takun al-nas. Dia akan menjadi orang yang paling benar, paling kaya. Kan kita butuh kaya, kaya itu kan kalau mesti banyak harta, tapi karena insya Allah kita akan gelisah. Tapi kalau belum apa-apa kadang ustaznya diteror terus, Pak saya kok itu enggak dijawab. Kalau ustaznya bikin pusing, mulai pikirin itu pusing itu ngajar dia harus persiapkan. Itu ya di dokter itu kalau masuk kelas itu ngajar nggak ada persiapan, diusir sama kiainya dari kelas. Kadang ditongkrongin sama kiai itu. Saya dulu berkali-kali pas ngajar waktu pakai nggak ada pintu, dengerin apa yang saya ajarkan, konkret itu benar apa salah atau tidak. Karena itu bagian dari tanggung jawab pakai memastikan bahwa seluruh guru mengajarkan santri itu ilmu tidak salah. Sehingga persiapan namanya tidak dari persiapan mengajar itu luar biasa. Walaupun udah 10 tahun aja tetap harus bikin persiapan mengajar. Gak boleh seorang guru masuk itu tanpa persiapan. Dan itu gak saya temukan di luar. Sekarang di luar ini pasar dinamakan ibu, ada nama bikin RPP. Ada sekarang lagi dengan kurikulum merdeka ini macam-macam lagi istilahnya. Ya, wow. Tapi prakteknya di lapangan ya kadang tidak sesuai yang di depan jempol. Ya, kebetulan ya sampai hari ini kami bergelut di dunia pendidikan. Jadi perubahan kurikulum apa segala macam. Kebetulan di tempat saya sekolah SD dan SMP-nya juga banyak sebagai sekolah penggerak untuk kurikulum merdeka. Ya, kami diamankan untuk Kecamatan Karangbahagia. Jadi SD-nya sebagai sekolah penggerak, SMP-nya juga sama sebagai sekolah penggerak. Banyak terus digitukan. Ya sebenarnya bagus. Hanya dalam prakteknya di lapangan itu kan susah. Ya, nggak bermanfaat itu. Karena saya pernah di WA oleh seseorang. Ustaz, anak saya sudah lulus dari pondok lulus, ingin kuliah, tapi kok kuliahnya ingin mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh bagus bu, saya. Oh Ustaz bagus, iya bagus bukan.
Belajar bahasa Arab ya belajar Quran, belajar bahasanya Nabi. Oh, masa nggak senang dengan bahasa yang dipakai oleh Rasulullah? Kata saya. Enggak, bukan gitu. Ustaz, saya nggak ingin dia belajar pendidikan bahasa Arab. Apa masalahnya? Nanti kira-kira itu Ustaz saya nanya. Kalau udah lulus sebagai pendidikan bahasa Arab, kalau lamar kerja kerjaannya apa? Nah, ini ada masalah. Jadi dia menginginkan ini anak kalau udah punya ijazah, ijazahnya ditenteng, cari kerjaannya di mana. Dari sini menganggap dia punya pemikiran bahwa dia kalau punya ijazah pendidikan bahasa dia bisa bawa ijazahnya ke perusahaan-perusahaan itu. Mau kerjanya bagian apa? Saya nggak jawab. Saya hanya kemudian mengajak si ibu ini untuk berpikir. Saya bilang begini, ibu kenal dengan ustaz, ulama, kiai? Oh ya banyak. Apa yang mereka kuasai ibu? Ya ada bahasa Arab, ada yang fikih, ada yang tafsir, ada yang hadis. Terus mereka nanti kelaparan apa enggak? Enggak terus. Nah terus ibu apa yang ibu risaukan kalau anak ibu menguasai bahasa kuliahnya bahasa atau tafsir atau hadis atau fikih. Ya kalau para ulama yang menguasai ilmu itu nanti kelaparan barulah ibu risau. Ya. Oh ternyata kalau hanya menguasai bahasa Arab karena ibu kan kelaparan. Ada ustaz yang nanti kelaparan. Halo, ibu. Nah, saya akan berisaukan kalau anaknya kuliahnya bahasa Arab, dulu ya kuliahnya fikih, kuliahnya tafsir, kuliahnya. Tapi ada ini kenyataan, dan ada yang WA ke saya itu, dia nggak mau sama sekali. Sementara anaknya tuh karena punya perasaan, saya punya pengalaman bahasa Arab, orang dan ketika kuliah udah apa. Tapi ibunya nggak setuju, karena ibunya orientasinya kalau anak udah lulus nanti mereka kerjaan. Padahal ya si ibu ini nggak sadar punya si ibu ini juga saya tahu ijazah itu dulu yang ibu kejar-kejar sekarang taruh di mana? Nggak tahu juga kan ibu. Nggak tahu Ustaz ijazah saya di mana? Siapa ibu masih ada yang tahu ijazahnya di mana? Bu? Udah nggak ada ijazahnya. Ya, maka kalau sekolah nyari ilmu hanya untuk mendapatkan ijazah, ijazah ada batasnya cuma kayak. Kemudian sekarang tentang ijazah dari kerja ada yang terima. Ya, kan jadi alas baju di bawah. Jadi kalau orientasinya itu, nah itu masalah. Maka orang tadi yang bertanya ditanya oleh Allah, Anda dosa kata Anda mencari ilmu bukan karena Allah, karena Allah. Tempatnya di mana? Orang yang kedua dihadirkan, didatangkan di hadapan Allah. Apa yang dilakukan semasa hidup Anda di dunia? Saya orang yang senang bersedekah kata orang itu. Bukankah janji Allah kalau orang banyak bersedekah tempatnya adalah surga? Allah mengatakan betul benar akan dikatakan. Tapi karena Anda berdusta semasa hidup Anda di dunia, Anda bersedekah hanya untuk mendapatkan gelar sebagai dermawan. Biar dipuji, biar dikatakan oh ini orang itu tersinggung. Kalau kayak gini nggak usah lah. Ngapain pula ditanya nggak dijawab? Mulai ada masalah lagi. Terus sudah itu nggak ada selesai. Karena kita nggak tahu dan nggak punya ilmu. Tadi Imam Syafi'i keikhlasan seorang ibu menitipkan anaknya di jalan Allah. Kata ibunya apa tadi Bu? Kata ibunya Imam Syafi'i tadi apa Bu? Bu? Halo? Apa kata ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i? Nah, silakan berangkat kerja. Nanti kita ketemu lagi di mana?
Iya, nanti kalau nganterin anak lagi Bu, bisikin gitu gimana Bu? Halo Bu, Bapak gimana Pak? Nah silakan berjuang di jalan Allah, nanti kita ikut lagi tidak. Gimana Ibu? Kan tadi katanya mau Ibu dites penjelasannya. Belum nyampe pondok aja di jalan udah gelisah. Saya berkali-kali ada di grup Bali Santri kalau lagi ngantar, ya seringkali saya ada di grup, ya seringkali saya kirim atau masukin maka santri ke pondok sering bergabung di dalam grup. Waduh, ini jalannya juga masuk pintu tol udah ribut di mana saya. Masya Allah. Jadi perlu Pak, kita perlu untuk terus belajar ya, dan memperbaharui ya niat kita. Bahwa saat kita menitipkan anak di jalan Allah itu, benarkah niat kita itu karena Allah? Maka orang yang ditanya tadi, Bapak Ibu, yang semasa hidupnya di dunia mencari ilmu sebagai orang yang berilmu, punya gelarnya banyak. Allah mengatakan apa? Kata Anda dusta, Anda berbohong. Ternyata selama Anda mencari ilmu di dunia hanya untuk mendapatkan gelar, hanya supaya mendapatkan panggilan ini, itu dan lain sebagainya. Karena Anda berdosa maka tempat Anda hari ini akhirat. Maka di dalam tafsir Jalalain itu ada satu syair mengatakan, ya, ada ulama membuat satu syair bahwa orang yang alim itu nanti pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebelum ubadul awthan, sebelum penyembah-penyembah berhala. Karena kalau seperti sekarang ada pesawat, ada kereta, ada bis, ada mobil, terbang, bisa kakaknya nyampe. Bayangkan Imam Syafi'i hanya tinggal ibunya. Karena Imam Syafi'i udah yatim saat itu, gak ada anaknya. Ibunya membayarkan jauh anak saya kalau pergi untuk ilmu ke sana, ya mungkin bisa ketemu lagi artinya. Maka apa pernyataan ibunya kepada Imam Syafi'i? Nah, silakan berangkat. Ini keyakinan seorang ibu karena menitipkan anak di jalan Allah mencari ilmu, yakin, harus yakin betul dia sedang berada di jalan Allah. Kalau dia wafat di jalan Allah tempatnya surga. Maka apa kata ibunya? Nah, silakan berangkat untuk menuntut ilmu di kota Madinah sana dengan kepada seluruh ulama-ulama yang ada di sana. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di akhirat. Ketemu lagi mana Bu? Di akhirat. Ibu anak berdiantar ke stadion Bimo di situ sedang berangkat. Baru ke bis keluar dari stadion, Ustaznya beritelepon, "Syafiq dong, anak saya mana?" Masya Allah, belum dari di gedung anak saya di mana ya? Maka kecanggihan teknologi hari ini itu bukan membuat orang lebih nyaman, membuat orang lebih gelisah. Ya Bu ya, Bu dulu suami kalau pergi kerja, istri di rumah hanya sholat, masak, beresin rumah, sholat, doa supaya suaminya pergi selamat, pulang selamat. Kalau sekarang suami baru pergi, baru sampai mana? Ya Allah, belum nyampe kantor, udah di kantor. Gimana ya? Coba, ada nggak pakai tadi itu Pak? Nah, itu Bapak, istrinya curiga sama Bapak, mau bagaimana dulu?
Bu ya.